Bab 261 Persetujuan khusus. Wan Weiyun merenung sejenak dan tetap diam. Ayah, ada apa? Mengapa kamu ragu-ragu? Lihatlah anak yang begitu gila sampai-sampai dia akan masuk surga. Melihat ayahnya tidak berbicara, Wan Xiaochuan merasa bingung dan berkata dengan marah. Xiaochuan, kamu sudah sangat tua, tapi kamu masih bertindak sembarangan. Wan Weiyun menatap anak konyol ini dengan sedikit kebencian. Meskipun Wan Xiaochuan adalah anak kandungnya, bakat medis dan IQ-nya tidak setingkat dengannya. Dia hampir berusia 30 tahun dan masih belum mencapai apapun. Ada apa, ayah? Wan Xiaochuan terkejut dan sedikit bingung ketika mendengar ini. Apakah menurutmu orang itu mampu membeli pabrik farmasi sebesar itu dengan kekuatannya? Wan Weiyun mengerutkan kening dan berpikir. Wan Xiaochuan bertepuk tangan. Ya, melihat penampilan buruk anak laki-laki itu, dia tidak terlihat seperti seseorang yang mampu membeli pabrik farmasi sebesar itu. Ayah, apa maksudmu? Saya kira orang ini bekerja untuk orang lain. Pabrik itu sama sekali bukan miliknya, atau seseorang bekerja sama dengannya untuk membeli pabrik farmasi ini. Lagi pula, orang ini adalah cukup pandai dalam bidang kedokteran. Dia memiliki beberapa kemampuan dan merupakan orang yang berguna. Wan Weiyun memiliki wajah cemberut, dan tidak bisa tidak memikirkan adegan di mana dia bersujud kepada Hui Sengtang setelah kalah dari Lin Yu hari itu, dan dia tiba-tiba merasa marah. Ya, ayah, aku ceroboh sekarang, atau kamu selalu bijaksana. Wan Xiaochuan kembali sadar setelah bisikan ayahnya, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, ekspresinya cukup kesal dan dia berkata, ayah, bahkan jika seseorang bermitra dengan orang lain, apakah pasangannya sama kuatnya dengan keluarga Wan Jia kita? Siapa yang tahu tentang paman dan paman saya di Jingcheng? Dan kami juga memiliki hubungan seperti Menteri Lu, jadi jika kami ingin menyingkirkannya, kami masih punya bermain dengannya. Apakah kamu baik-baik saja? Nada suaranya cukup provokatif. Dia sudah sangat tua, dan keluarganya tidak pernah mengizinkan dia mengelola klinik medis sendirian, apalagi pabrik farmasi sebesar itu. Sekarang Lin Yu masih muda nak. Dia sebenarnya mengelola pabrik farmasi sebesar itu sendirian, jadi dia tentu saja sangat tidak yakin dan berharap dia bisa segera menutup pabrik farmasi Lin Yu. Karena itu, kita tidak bisa membuat musuh sesuka hati. Jangan khawatir, tunggu sampai Direktur Wang keluar. Kata Wan Weiyun dengan wajah cemberut telanlah. Tuan Wan, saya minta maaf karena membuat Anda menunggu begitu lama. Setelah Direktur Pabrik Wang menempatkan Lin Yu di kantor, dia bergegas keluar dengan permintaan maaf di wajahnya. Meski pabriknya dijual, dia sebenarnya tidak bisa menyinggung keluarga besar seperti Wan Jia. Aku baru saja membuat kalian berdua menderita, dan aku tidak punya pilihan. Bagaimanapun, pabrik itu telah dijual kepada orang lain. Itu adalah keputusan perusahaan, jadi aku hanya bisa mematuhinya. Direktur Wang mengeluarkan sekotak rokok Cina, mengeluarkan 2 batang rokok, dan berkata, memberikannya kepada Wan Jia dan putranya. Wan Weiyun mengambil rokok itu dan tidak terkejut sama sekali, dan berkata, Direktur Wang, izinkan saya menanyakan sesuatu. Katakan yang sebenarnya, apakah Anda benar-benar membeli pabrik ini kepada orang ini, atau apakah Anda menjualnya atas namanya? Berikan kepada orang lain. Jantung Direktur Wang berdetak kencang. Jika Lin Yu tidak mengingatkannya sekarang, dia bisa saja mengatakan yang sebenarnya kepada Wan Weiyun dan yang lainnya. Masalah tersebut berkata, kami menjual langsung kepada Tuan He Jiarong, dan semua kepemilikan pabrik adalah miliknya sendiri. Wan Weiyun dan Wan Xiaochuan tampak sedikit terkejut ketika mendengar ini. Bagaimana dia bisa punya begitu banyak uang? Wan Xiaochuan berteriak dengan tidak sabar, bukankah dia hanya seorang dokter kecil? Tuan Wan, sejujurnya, Tuan He ini adalah seorang pengusaha kaya yang cukup sukses di Qinghai, memiliki perusahaan kosmetik dan perusahaan perhiasan, dan keluarganya cukup kaya, kata Direktur Wang jujur. Inilah yang baru saja dikatakan Lin Yu kepadanya, hanya karena dia takut seseorang akan bertanya dan curiga bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk membeli pabrik farmasi sebesar itu. Oke. Orang ini sangat tertutup. Wan Weiyun mencibir, karena dia membelinya secara pribadi, itu mudah ditangani. Tuan Wan,
Apa yang Anda? Jangan tanya apa yang tidak boleh Anda tanyakan. Selain itu, izinkan saya mengingatkan Anda, lebih tegas dengan mulut Anda. Itu hanya akan menguntungkan Anda, bukan buruk. Wei Yun menatapnya dengan dingin. Ya, saya tidak mendengar apapun, tidak ada apa-apa. Direktur Wang mengangguk dengan cepat. Bagaimanapun, tempat itu telah terjual dan semuanya tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia terlalu malas untuk terlibat. Wan Wei Yun menunjuk ke Wan Xiaochuan, dan Wan Xiaochuan bergegas ke samping dan memanggil kakeknya dan memberitahunya tentang pembukaan pabrik farmasi oleh Lin Yu. Anak ini benar-benar menembak sendiri, mencari kematian. Wan Siling mencibir, setelah beberapa hari, saya memastikan bahwa pabrik itu miliknya, saya akan memberitahu Menteri Lu tentang hal ini. Siapapun, ini bukan jumlah yang kecil bagi siapapun. Dia sangat yakin bahwa jika Lin Yu menyegel pabrik farmasi kali ini, itu pasti akan menjadi pukulan berat bagi Lin Yu. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Yu tinggal di pabrik farmasi dan membantu Departemen Perlengkapan Militer mewawancarai sekelompok karyawan farmasi. Meskipun sebagian besar karyawan pabrik farmasi asli masih dipertahankan, mereka semua berasal dari bengkel farmasi biasa. Obat pembentuk otot semacam ini sangat penting sehingga kita perlu merekrut beberapa karyawan yang berpengalaman. Karyawan farmasi harus melalui wawancara khusus, dan hubungan keluarga serta resume mereka harus didaftarkan untuk mencegah mereka membocorkan rahasia. Siapapun yang bisa datang untuk wawancara harus direkomendasikan oleh perusahaan farmasi besar dan telah lulus review dari tentara. Setidaknya ada satu peleton yang diperkuat yang berjaga di bengkel tempat wawancara diadakan, semuanya dipersenjatai dengan peluru tajam. Menurut Chen Jun, meskipun bengkel ini akan berproduksi di masa mendatang, orang-orang ini tetap harus tinggal di sini untuk berjaga dan berpatroli, dan pekerja farmasi harus diperiksa saat berangkat dan pulang kerja untuk mencegahnya dari mengeluarkan salep. Adapun kelompok prajurit ini, Lin Yu juga dapat mengatur tugas mereka sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Untungnya, bengkel ini terletak di sudut lokasi. Ini dianggap sebagai zona militer tambahan dan tidak berdampak pada bengkel lain di lokasi tersebut. Meskipun para pekerja yang datang untuk wawancara telah diberitahu sejak lama dan siap secara mental, mereka masih sedikit panik ketika melihat postur ini. Mereka sangat berhati-hati saat menjawab pertanyaan Lin Yu, saling menelepon satu sama lain. Lin Yu merasa sedikit tidak nyaman pada awalnya, tapi dia menjadi terbiasa setelah beberapa hari. Lin Yu sibuk di sini, dan Wan Siling juga tidak menganggur. Dia datang ke rumah sakit setiap hari untuk membantu Huang Haiping dengan akupuntur dan moksibusi herbal, yang pada awalnya efektif. Dr. Wan Sen, Anda benar-benar hidup sebagai Hua Tuo. Saya ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan istri saya untuk pulih jika dia terus seperti ini. Jangan khawatir, Menteri Lu, ini akan efektif dalam 1 hingga 2 bulan, kata Wan Siling sambil tersenyum percaya diri. Bagus. Lu Xiaojin tersenyum lebar dan mengangguk berulang kali. Omong-omong, Menteri Lu, apakah Anda mengetahui sesuatu tentang He Jiarong baru-baru ini? Wan Siling melihat bahwa Lu Xiaojin sedang bersemangat, jadi dia segera mengungkapkan akuisisi pabrik farmasi oleh Lin Yu. Oh, He Jiarong, suara macam apa yang dibuat anak ini akhir-akhir ini? Lu Xiaojin mengerutkan kening, dan Lin Yu menjadi marah saat menyebutkannya. Tahukah kamu, orang ini berhenti menjadi dokter dan malah membuka pabrik farmasi. Dia baru saja mengakuisisi pabrik farmasi besar beberapa waktu lalu, kata Wan Siling buru-buru. Akuisisi perusahaan farmasi besar, hanya dengan dia, Lu Xiaojin cukup terkejut. Saya tidak menyangka, tapi saya memeriksanya, dan itu memang akuisisinya, dan seluruh pabrik farmasi atas namanya. Wan Siling berkata dengan rasa cemburu, sejujurnya, pada hari pabrik farmasi diperoleh, putra dan cucu saya kebetulan pergi untuk membicarakan sesuatu. Mereka mendengar dia memfitnah Anda dengan orang lain. Mereka marah dan berdebat dengannya untuk beberapa kata akibatnya, dia menelepon penjaga keamanan dan mengusirnya, dan dia hampir terluka. Wan Siling sengaja melibatkan Lu Xiaojin untuk memancing kemarahannya. Memfitnahku. Tanda tanya tanda seru petik 2. Lu Xiaojin melotot dan berkata dengan marah,
Kamu bajingan kecil, kamu sangat lelah hidup. Klinik. Dia masih bisa membuka pabrik farmasi besar atau semacamnya. Wan Siling menghela nafas tak berdaya. Oh, anak muda zaman sekarang sombong ketika mereka punya modal, dan mereka tidak menganggap serius siapapun. Haha, Don, jangan khawatir, kamu tidak bisa menolaknya. Jika aku bisa menutup klinik medisnya, aku juga bisa menutup pabrik farmasinya. Lu Xiaojin benar-benar marah dengan kata-kata Wan Siling, dan dendam lama dan barunya membuatnya sedikit marah. Tidak ada lagi yang bisa ditambahkan. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan memanggil orang di bawah. Lao Fu, segera hubungi Wakil Direktur Sun dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memeriksa pabrik farmasi He Jiarong yang baru dibuka untuk saya. Periksa dengan cermat, periksa dengan cermat. Jangan biarkan apapun pergi. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, segera tutup. Ya, jangan khawatir, saya berjanji untuk menyelesaikan misinya. Lao Fu berjanji, bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti dari Lu Xiaojin kata-kata. Tidak ada trik di pabrik farmasi He Jiarong, tetapi mereka juga ingin membuat trik, jadi pabrik farmasi He Jiarong ditutup hari ini. Setelah menutup telepon, dia menelepon Wakil Direktur Sun. Menurut alamat yang diberikan oleh Wan Siling, dia membawa sekelompok pria bersamanya dan pergi ke pabrik farmasi yang baru diakuisisi Lin Yu. Sialan, kamu berani menantang Menteri Lu, kamu mencari kematian, kata Wakil Direktur Sun dengan dingin. Dia dan Lu Xiaojin agak berhubungan. Setelah berjalan-jalan beberapa kali, Lu Xiaojin membantunya menjalin hubungan dan membiarkan dia menduduki posisi wakil direktur. Tentu saja dia tidak berani menunda sama sekali. Direktur He, mohon permisi. Lin Yu sedang mewawancarai karyawan. Manajer umum pabrik farmasi sebelumnya bergegas masuk. Ketika dia melihat sekelompok tentara dengan peluru tajam, dia menciutkan lehernya karena ketakutan dan berteriak kepada Lin Yu dengan hati-hati. Manajer Sui, ada apa? Lin Yu melambai padanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu takut. Manajer Sui bergegas, membungkuk dan berkata, sekelompok orang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan keluar dan ingin memeriksa dokumen persetujuan kami. Periksa dokumen persetujuan. Tidak bisakah Anda memberikannya kepada mereka? Bertanya-tanya. Setelah kepemilikan pabrik kami dialihkan kepada Anda, dokumen persetujuan menjadi tidak valid. Manajer Sui bingung. Oh, Mayor He, saya memiliki dokumen persetujuan di sini. Saya lupa memberikannya kepada Anda. Chen Jun segera berdiri dan memerintahkan seseorang untuk membawa tasnya, lalu menyerahkan dokumen persetujuan tersebut kepada manajer Sui. Pabrik farmasi kami memiliki dokumen persetujuan khusus dari Komisi Militer, tidak perlu melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jika Anda menunjukkan dokumen persetujuan ini kepada mereka, mereka tidak akan pernah datang untuk memeriksanya. Lagi keluarlah, kata Lin Yu setelah ragu-ragu sejenak. Saya selalu merasa sekelompok orang ini datang ke sini dengan agak aneh. Pabrik saya baru saja diakuisisi, jadi mengapa orang-orang ini datang kepada saya? Pasti kebetulan. Itu hubungan yang baik. Manajer Sui buru-buru membawa Lin Yu ke gedung kantor. Saya melihat selusin pria berseragam biru tua berdiri di bawah. Penjaga keamanan dari beberapa pabrik farmasi di dekatnya menyerahkan rokok kepada mereka. Kapten Fu, Wakil Direktur Sun, ayo kita merokok. Kapten keamanan membungkuk dan menyerahkan rokok itu kepada mereka berdua. Saya di sini untuk berbisnis, bukan untuk merokok. Kapten Fu mematikan rokok dari tangannya dan berkata dengan dingin, mengapa direktur pabrik Anda belum datang ke sini? Apakah kamu begitu takut? Berlari. Bab 262. Apakah kamu menangis atau pingsan? Lin Yu sekilas mengenali Kapten Fu ketika dia melihatnya. Dialah yang merobek sertifikat kualifikasi medisnya dengan tangannya sendiri. Lin Yu berpikir bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Tampaknya Lu Xiaojin mendapat kabar tersebut dan meminta seseorang untuk menanganinya. Hei, He Jiarong, kebetulan sekali. Kenapa? Pabrik ini milikmu. Kapten Fu sengaja berpura-pura terkejut saat melihat Lin Yu. Kapten Fu, kemampuan aktingmu bagus. Lin Yu berkata sambil tersenyum, kamu datang ke sini untukku, kan? Kamu pikir kamu ini siapa? Mengapa aku harus mengejarmu?
Berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong. Cepat dapatkan dokumen persetujuan dari pabrik farmasi Anda. Anda dari Biro Kesehatan, sepertinya Anda tidak memiliki hak untuk mengontrol dokumen persetujuan dari pabrik farmasi kami, kan? Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Kalau begitu saya punya wewenang untuk mengambil alih, kan? Wakil Direktur Sun berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandang Lin Yu dari atas ke bawah, dan berkata dengan dingin, apakah Anda direktur pabrik farmasi ini? Bisakah Anda tunjukkan dokumen persetujuan Anda? Baik. Anda adalah Wakil Direktur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Wakil Direktur Sun berkata dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya. Ini dokumen persetujuannya, di sini. Manajer Sui juga mengenalinya dan buru-buru mengeluarkan dokumen persetujuan berwarna merah dari Chen Jun dan menyerahkannya. Wakil Direktur Sun melihatnya sekilas dan sedikit terkejut. Dia tidak tahu apa yang diberikan manajer Sui padanya. Dia mengambilnya dan melihat tulisan Departemen Perlengkapan Militer tertulis di sampul merah, serta bintang emas berujung 5. Dia membukanya dan melihat di dalamnya ada dokumen seperti izin produksi dan operasi khusus, yang dicap dengan logo militer. Karena dia belum pernah melihat sertifikat seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena bingung dan berkata dengan suara yang dalam, persetujuan macam apa ini? Biarkan saya melihatnya, persetujuan dan menunggunya setelah melihat isi dokumen persetujuan, dia terkejut, dan berkata dengan marah, dokumen persetujuan macam apa ini? Kenapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Yang saya inginkan adalah yang dikeluarkan oleh biro kami. Dokumen persetujuan tidak ada gunanya. Kata Wakil Direktur Sun dengan ekspresi tidak senang. Pabrik farmasi melibatkan rahasia militer, dan Biro Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak berhak ikut campur. Kata Yu tegas dengan tangan di belakang punggung. Benar jika Anda mengatakannya. Bagaimana saya tahu apakah itu benar atau tidak? Wakil Direktur Sun berkata dengan dingin dengan wajah tegas. Mungkinkah Anda mendapatkan bukti palsu dari suatu tempat untuk menipu kami? Direktur Sun, ada apa? Mungkin saja, itu benar, itu benar. Manajer Sui tiba-tiba menjadi cemas dan dengan cepat menjelaskan, Anda tidak melihat segel militer. Anda masih berani mengatakannya. Sebelumnya manajer Sui dapat mengatakannya, setelah selesai berbicara, Wakil Direktur Sun bergegas menghampiri dan menamparkan kepalanya, dan berkata dengan tegas, Anda sendiri yang mengatakannya, ketika Anda menjadi manajer di pabrik farmasi lain beberapa tahun yang lalu, saya ditangkap bersama kamu memberikan bukti palsu beberapa kali. Manajer Sui mengecilkan lehernya dan bersembunyi, dan berkata dengan sedih, itu dulu, tapi sertifikat kami memang asli. Persetan, kamu mengira kamu dikeluarkan oleh pemerintah, tentara. Wakil Direktur Sun berkata dan menendangnya ke samping. Iya, sertifikat ini pasti sertifikat palsu. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkan sertifikat itu melalui jalur formal, jadi dia sengaja membuat sertifikat palsu itu untuk menakut-nakuti kami, bahkan bekerja sama dengan pihak militer. Pihak militer tahu siapa kamu. Bawang. Kapten Fu juga menggema dengan suara dingin. Dia tidak percaya Lin Yu bisa mendapatkan persetujuan dari militer. Lu Xiaojin telah memberitahunya bahwa pabrik ini ada di He Jiarong sendiri, bukan orang lain. Orang tidak relevan. Dan sejauh yang dia tahu, militer memiliki saluran sendiri untuk membeli obat-obatan, yang semuanya merupakan perusahaan farmasi besar yang terkenal di negara tersebut. Semakin saya melihat dokumen persetujuan ini, semakin terlihat palsu. Sialan. Wakil Direktur Sun dengan hati-hati memindai dokumen persetujuan di tangannya dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Masih terlihat seperti apa? Ini jelas palsu. Setelah Kapten Fu mengatakan ini, dia mengambil dokumen persetujuan dan merobeknya dengan suara, mencicit, mengendus, seperti merobek sertifikat kualifikasi medis Lin Yu di Aula Kebangkitan, malam itu. Kamu, Lin Yu mengerutkan kening, tetapi sebelum dia bisa menghentikannya, sertifikat itu telah dirobek oleh Kapten Fu. Apa yang kamu lakukan? Saya bisa merobek sertifikat kualifikasi medis Anda, tapi saya masih bisa merobek dokumen persetujuan palsu Anda hari ini. Kapten Fu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan arogansi yang tak terbatas,
dia memang punya modal untuk bersikap sombong. Tak satu pun eksekutif dari rumah sakit, klinik, dan perusahaan farmasi di ibu kota harus memperlakukannya dengan hormat. Terakhir kali dia merobek sertifikat kualifikasi medis Lin Yu tidak akan pernah bisa menjadi dokter lagi. Kali ini sama saja, dia merobek dokumen persetujuan Lin Yu, dan pabrik farmasi Lin Yu tidak akan pernah bisa dibuka lagi. Ketika manajer Sui melihat dokumen persetujuan yang robek, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Hui lari. Kakinya melunak dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kemudian dia segera bangkit dan berlari ke bengkel wawancara, bersiap untuk memberitahu Chen Juni. Apakah kamu melihatnya? Aku menakuti seseorang. Itu memang sertifikat palsu. Wakil Direktur Sun melihat ekspresi sedih manajer Sui dan segera menyimpulkan bahwa dokumen-dokumen ini pasti palsu. He Jiarong, kamu berani sekali. Kamu berani memalsukan dokumen persetujuan atas nama militer. Sekarang kamu punya 9 nyawa untuk mati. Kapten Fu berteriak dengan arogan, melambaikan tangannya dan berteriak, ambil ini tangkap aku, nak. Meskipun semua orang tidak berada di departemen yang sama dengannya, mereka semua tahu tentang hubungannya dengan Wakil Direktur Sun. Begitu dia selesai berbicara, semua orang bergegas maju, mencoba menangkap Lin Yu. Kapten Fu, kamu benar. Bahkan jika kamu memiliki 9 nyawa, kamu tidak akan mati sekarang. Lin Yu berkata dengan tidak tergesa-gesa, dengan tangan kirinya di belakang punggungnya, tubuhnya tegak, dia mengangkat tangan kanannya, dan menamparkan salah satunya, menjauhkan telinga. Orang di depan. Brengsek, kamu berani menyerang pegawai negeri, pukul aku. Wakil Direktur Sun langsung marah. Persetan denganku sampai mati, aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Tanda seru. Kapten Fu juga berteriak dengan suara yang dalam. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, semua orang tiba-tiba merasa berani dan segera bergegas menuju Lin Yu dengan tangan terangkat. Lin Yu berdiri di sana tanpa bergerak. Saat dia hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba mendengar suara ledakan yang teredam. Semua orang ketakutan dan tiba-tiba mengguncang tubuh mereka. Mereka melihat dengan rasa ingin tahu ke arah suara itu tentara dengan senjata bergegas menuju bar dengan senjata di tangan. Mereka tiba dalam sekejap mata dan dengan cepat mengepung mereka. Hola, sekelompok tentara segera mengarahkan senjata hitamnya ke arah mereka, pemimpin peleton berkata dengan dingin, siapapun yang berani bertindak gegabah akan segera dibunuh. Ekspresi Kapten Fu dan Wakil Sun berubah secara tragis, dan betis mereka semuanya basah. Saya sangat gemetar hingga saya hampir berlutut di tanah. Selusin bawahan yang datang bersama mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan tidak berani mengungkapkan amarahnya. Semuanya, ini. Kapten Fu tergagap, memandangi para prajurit, sedikit bingung, dan berkata dengan tidak jelas, apa yang terjadi. Saudara-saudara, jangan tembak, dan angkat bicara jika ada yang ingin kamu katakan. Bicaralah dengan hati-hati. Siapa kamu? Pada saat ini, Chen Jun, mengenakan seragam militer tinggi, berjalan dengan langkah tegas, wajahnya sedingin pisau tajam, pisau, dan pistol hitam di tangannya. Suara teredam tadi adalah pistol yang dia tembakkan. Saudaraku, aku milikku sendiri. Wakil Direktur Sun dengan cepat menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan suara gemetar, Aku dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, kami diperintahkan untuk memeriksa. Periksa dokumen persetujuannya. Bukankah aku sudah memberikannya padamu? Kata Chen Jun dengan wajah serius. Manajer Sui sedang terburu-buru ketika dia menelepon tadi. Dia hanya mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi di sini dan tidak punya waktu untuk memberitahunya bahwa dokumen persetujuan telah dirobek. Persetujuan apa? Wakil Direktur Sun ketakutan dan pikirannya menjadi kosong. Itu yang kamu robek, kata manajer Sui dengan marah. Terkoyak, wajah Chen Jun tiba-tiba berubah. Saat dia melihat pecahan di tanah, dia langsung menjadi marah. Pembuluh darah muncul di dahinya. Dia meraung seperti binatang yang haus darah, siapa yang melakukannya? Keluar dari sini. Semua orang gemetar ketika mendengar ini dan menoleh ke arah Kapten Fu. Kapten Fu menciutkan lehernya dan gemetar,
mengatupkan bibirnya erat-erat dan tidak berani berbicara. Apakah itu kamu? Chen Jun melangkah ke arah Kapten Fu, dan pada saat yang sama menusukkan pistol dingin ke kepalanya, mendorongnya dengan kuat, dan meraung, aku akan membunuhmu. Kapten Fu merasakan kedinginan dahinya, tiba-tiba dia bergidik, membuka mulutnya, memutar matanya, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan pingsan karena ketakutan. Pura-pura mati, pura-pura mati, pura-pura mati, kan? Chen Jun memarahi dan menendang keras Kapten Fu beberapa kali dengan sepatu kulitnya yang keras memang pingsan. Katakan padaku, untuk apa kamu di sini? Melihat Kapten Fu pingsan, Chen Jun segera mengarahkan senjatanya ke Wakil Direktur Sun. Saya beri waktu 10 detik, kalau tidak saya akan segera menyerang petugas itu, atas nama 9, 8. Dia sudah menduga bahwa jika dia datang untuk pemeriksaan normal, dia tidak akan merobek ID-nya hanya karena dia ingin. Saya bilang, Pak, jangan tembak. Tubuh Wakil Direktur Sun gemetar seperti saringan, dan selangkangannya sudah berbau. Itu bukan urusan saya. Anak laki-laki bernama Fu dan Menteri Lu inilah yang memerintahkan saya untuk, dia di sini. Menteri Lu yang mana? Ekspresi Chen Jun tiba-tiba berubah. Melihat dia akan mati, Wakil Direktur Sun tidak keberatan lagi dan dengan jujur melaporkan kepada Chen Jun apa yang diperintahkan Lu Xiaojin untuk mereka lakukan. Menteri Lu yang luar biasa. Wajah Chen Jun menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, biar saya beritahu Anda, ini adalah pabrik farmasi yang dijalankan oleh militer kita dan Tuan He, dan ini melibatkan rahasia militer. Terus terang, Anda menelepon itu menghalangi urusan militer, saya akan menyebut ini pengkhianatan. Wakil Direktur Sun duduk di tanah dengan ketakutan, wajahnya berubah menjadi hijau, topi ini terlalu besar. Bawa semuanya pergi. Chen Jun berkata dengan dingin, lalu menoleh ke Lin Yu dan bertanya, Mayor He, kamu baik-baik saja. Petik 2. Chen Jun menghela nafas lega, segera berjalan ke samping dan memutar nomor Lu Xiaojin. Saat ini, di kantor Lu Xiaojin, dia sedang menulis dokumen dengan kepala tertunduk. Menteri Lu, sekretaris itu bergegas datang, bahkan tidak repot-repot mengetuk pintu. Tunggu, Lu Xiaojin berkata dengan suara yang dalam, dan terus menulis dengan kepala menunduk, lalu selesai menulis tanda tangannya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata perlahan, apakah masalah Lao Fu di sana sudah selesai? He Jiarong kali ini tidak mungkin bisa setenang terakhir kali, kan? Apakah kamu menangis, atau pingsan? Bab 263 Perbedaan Pikiran. Tidak ada. Sekretaris itu tidak bisa berhenti gemetar, dikatakan, Kapten Fu pingsan karena ketakutan. Petik 2. Fu tua, terkejut, berkata dengan cemas, bagaimana dia bisa pingsan karena ketakutan? Apa yang terjadi? Apakah dia dipukuli? Bukankah Lao Sun membawa seseorang untuk menemaninya? Ya, Wakil Direktur Sun juga pergi, tapi... Dong. Sebelum sekretaris selesai berbicara, ada ketukan di pintu, dan sebuah suara yang dalam berkata, apakah ini Menteri Lu? Lu Xiaojin mendongak dan melihat seorang pria berjas hitam berdiri di depan pintu, pria parubaya yang mengenakan lencana merah dan dasi merah, dengan kulit cerah dan rambut disisir rapi, sedang menatapnya dengan ekspresi lembut. Di belakangnya, ada dua pria jangkung berseragam militer, keduanya berpangkat letnan kolonel di pundak. Siapa kamu? Lu Xiaojin mengerutkan kening dan memandang pria berdasi merah, merasa sangat aneh. Oh, halo, Menteri Lu, saya dari Komisi Inspeksi Disiplin. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Bisakah Anda ikut dengan saya? Pria berdasi merah berkata sambil tersenyum. Disiplin, Komisi Inspeksi Disiplin. Lu Xiaojin gemetar, ekspresinya langsung berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, untuk apa, kau ingin bertemu denganku? Ada kesalahan kan? Dia bingung, saya tidak mengerti mengapa orang-orang dari Komisi Inspeksi Disiplin mencarinya, dan mengapa dia terlibat dengan orang-orang dari militer. Sampai saat ini, dia masih belum menyangka bahwa masalah ini akan ada hubungannya dengan Lin Yu. Bagaimanapun, baginya, dia adalah Buddha Tathagata, dan He Jiarong adalah monyet di tangannya.
Tidak peduli bagaimana Anda mengubahnya dalam 72 cara, Anda bahkan tidak dapat berpikir untuk mengungkap gunung 5 jari Buddha. Jangan gugup, aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Pria berdasi merah itu berbicara dengan nada santai dan lembut, silahkan ikut dengan kami. Aku tidak akan ikut denganmu. Lu Xiaojin hanya bisa gemetar sedikit. Dia meremas meja dengan kedua tangannya begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih sebelum dia hampir tidak bisa berdiri. Setelah menjalani karir resmi selama bertahun-tahun, dia tahu apa artinya dipanggil oleh Komisi Inspeksi Disiplin. Mereka hanya akan datang jika mereka memiliki pegangan yang pasti pergi oleh Komisi Inspeksi Disiplin kembali. Menteri Lu, mohon bekerja sama. Meskipun pria berdasi merah masih memiliki ekspresi lembut di wajahnya, ada sedikit nada penindasan di nadanya. Kedua pria berseragam militer yang awalnya berdiri di belakangnya mau tidak mau mengambil langkah maju dan menatap Lu Xiaojin dengan dingin. Jelas, jika dia tidak bekerja sama, mereka akan berusaha keras. Oke, aku boleh pergi bersamamu, tapi bisakah kamu mengungkapkan sesuatu kepadaku? Lu Xiaojin merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya, dan dia bisa merasakan suaranya bergetar. Pria berdasi merah ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, Anda tahu tentang gangguan pabrik farmasi Tuan He Jiarong, kan? He Jiarong. Lu Xiaojin tiba-tiba merasa seperti sambaran petir. Bagaimana mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan He Jiarong? Komisi Inspeksi Disiplin bagaimana bisa ada orang yang memanggil He Jiarong dengan sebutan Tuan? Apakah kamu mencariku hanya karena masalah ini? Tidak mungkin, aku tidak percaya, aku tidak percaya. Lu Xiaojin menggebrak meja dengan keras dan meraung, aku memeriksa apakah pabrik farmasinya patuh dan legal. Apa hubungannya denganmu? Kenapa? Mungkin. Bagaimana bisa? Dia telah menyelidiki latar belakang He Jiarong dan menemukan bahwa dia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan siapapun di kalangan militer atau politik. Bagaimana masalah sepele seperti itu bisa membuat Komisi Inspeksi Disiplin waspada? Maaf, Menteri Lu, saya sudah mengungkapkan cukup banyak kepada Anda. Silakan ikut dengan saya. Pria berdasi merah itu mengedipkan mata pada dua letnan kolonel di belakangnya. Kedua letnan kolonel itu mengangguk dan segera datang. Pada saat ini, ponsel sekretaris Lu Xiaojin tiba-tiba berdering. Melihat bahwa itu adalah Guan Qingxian, dia segera berjalan ke sudut dan mengangkat telepon. Ketika dia mendengar kata-kata Guan Qingxian di ujung lain telepon, ekspresi sekretaris itu tiba-tiba berubah. Lu Xiaojin berbalik dan berteriak kepada Lu Xiaojin, Menteri Lu, nomor telepon di rumah sakit. Ini urusan nyonya. Hati Lu Xiaojin menegang, dan dia mencoba pergi untuk menjawab telepon, tetapi kedua letnan kolonel itu segera berdiri di depannya dengan wajah dingin. Biarkan aku menjawab panggilan ke kantor pusat dulu. Lu Xiaojin mengertakkan gigi dan berkata, merasa kepalanya berdengung, seolah-olah akan meledak. Biarkan dia menjawab telepon, kata pria berdasi merah, lalu melihat arlojinya dan berkata, Menteri Lu, saya beri waktu 10 menit. Kami akan menunggu Anda di luar. Tolong cepat. Setelah berbicara, dia mengedipkan mata pada dua letnan kolonel, yang segera mengikutinya keluar kantor. Lu Xiaojin mengambil telepon yang diserahkan sekretarisnya dengan wajah pucat. Xiaojin, ini tidak bagus, Wan Siling baru saja memberikan akupuntur Haiping, dan terjadi kecelakaan, kata Guan Qingxian dengan suara panik. Apa yang terjadi? Bagaimana kabar Haiping? Jantung Lu Xiaojin tiba-tiba berdebar kencang, dan dia hampir melompat keluar. Jangan khawatir, saat ini tidak mengancam nyawa, tapi aku mungkin harus menghabiskan sisa hidupku di tempat tidur, lumpuh, kata Guan Qingxian dengan nada yang sulit. Bang! Lu Xiaojin merasakan penglihatannya menjadi gelap, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan keras. Kursi di belakangnya jatuh ke tanah, menimbulkan suara yang sangat keras. Menteri Lu, teriak sekretaris itu. Apa yang terjadi? Pria berdasi merah dan kedua letnan kolonel bergegas masuk. Melihat Lu Xiaojin yang pingsan, salah satu letnan kolonel bergegas, berjongkok, memeluk tubuhnya dengan satu tangan, dan mencubitnya dengan tangan lainnya. Menteri Lu, bangun, bangun.
Pria berdasi merah itu juga memanggil dengan mendesak. Saat itulah Lu Xiaojin perlahan terbangun. Fitur wajahnya tiba-tiba menyatu. Matanya berkaca-kaca. Dia tampak sangat sedih. Dia membuka mulutnya dan ingin mengeluarkan suara mendesis. Akulah yang melukaimu, Hai Ping, akulah yang melukaimu. Faktanya, dia menyakiti lebih dari sekedar istrinya. Tak disangka, satu pemikiran di awal membawa dia dan istrinya ke tempat mereka saat ini. Ambillah. Pria berdasi merah itu menghela nafas dan meminta kedua letnan kolonel untuk mengangkat Lu Xiaojin. Lu Xiaojin tidak melawan sama sekali. Dia menatap ke depan dengan tatapan kosong dan terus bergumam, Hai Ping, akulah yang menyakitimu, aku pantas mati, aku pantas mati. Seperti yang dipahami Lu Xiaojin, orang-orang dari Komisi Inspeksi Disiplin setelah dia dibawa pergi, dia tidak pernah kembali, dan sama seperti dia tidak pernah hidup kembali, dan itu Kapten Fu. 2 hari kemudian, Hao Ningyuan, Wakil Menteri Kementerian Kesehatan, menerima pemberitahuan tersebut dan dipromosikan menjadi menteri. Dibandingkan dengan Lu Xiaojin, Hao Ningyuan lebih jujur dan bertanggung jawab, tetapi dia juga lebih konservatif. Oleh karena itu, catatan kinerja politiknya relatif biasa-biasa saja. Jika Lu Xiaojin tidak diberhentikan, dia tidak akan mampu menduduki posisi teratas ini. Keluarga Wan Siling sangat bahagia setelah mengetahui bahwa Lu Xiaojin telah dipecat. Kakek, bagus sekali. Awalnya, kami khawatir jika kamu gagal mendiagnosis dan mengobati Huang Haiping, Lu Xiaojin akan membalas dendam pada kami, tapi kami tidak menyangka anak ini akan ditampar sampai akhir. Haha, kamu adalah orang yang sangat beruntung. Wan Xiaochuan menggerogoti sebuah apel dan berkata dengan penuh semangat. Mengapa kamu berbicara? Wan Weiyun memukul kepalanya dan mengutuk, apakah kakekmu melakukan kesalahan? Penyakit tersembunyi Huang Haiping semakin parah. Jika bukan karena kakekmu, apalagi lumpuh, dia akan melakukannya sudah mampu tidak dapat bertahan hidup masih menjadi masalah. Ya, saya tidak dapat berbicara. Kakek, salahkan saya. Anda jelas menyelamatkan hidupnya. Wan Xiaochuan mengangguk berulang kali. Wan Siling mengelus janggut di dadanya dan berkata sambil tersenyum. Sebagai seorang dokter, cukuplah untuk menjadi layak bagi langit dan bumi dan layak bagi orang bijak. Dia paling tahu di dalam hatinya bahwa Huang Haiping adalah alasan mengapa Huang Haiping lumpuh adalah karena tangannya gemetar saat menggunakan jarum dan salah satu jarum dimasukkan ke arah yang salah pinggang. Jarum ini secara langsung menyebabkan cacat seumur hidup Huang Haiping. Pada hari kecelakaan itu terjadi, dia menemukan kakak tertuanya, kepala keluarga Wan, dan meminta seseorang untuk mencari koneksi dengannya, berharap bisa menjadi perantara dengan Lu Xiaojin. Tanpa diduga, dia mengetahui tentang kejatuhan Lu Xiaojin sebelum masalah tersebut diselesaikan. Oleh karena itu, Lu Xiaojin, yang awalnya dianggap sebagai favoritnya, telah menjadi sampah, jadi dia secara alami menendangnya tanpa ragu-ragu. Saya mendengar bahwa menteri yang baru diangkat adalah wakil menteri Hao yang asli, kan? Wan Siling bertanya dengan santai. Ya, Hao Ningyuan, menteri Hao. Wan Weiyun berkata dengan tergesa-gesa, saya tidak menyangka Lu Xiaojin akan diberi keuntungan ketika dia pergi. Waktu yang lalu, aku hanya sibuk menemui istri Lu Xiaojin, dan aku tidak meluangkan waktu untuk memberitahunya bahwa aku akan membatalkan semua janji besok dan pergi ke rumahnya khusus untuk menemui dokter. Mata Wan Siling dipenuhi cahaya. Faktanya, dia terlalu sibuk, tetapi pada saat itu dia naik ke puncak Lu Xiaojin, dan dia harus melayani wakil menteri Hao Ningyuan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Hao Ningyuan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Hao Ningyuan juga punya kemungkinan dia akan menjadi orang nomor 1, jadi wajar saja dia harus menyenangkannya seperti biasa. Baiklah, ayah, aku akan meneleponmu sekarang. Wan Weiyun segera menelepon Hao Ningyuan sesuai dengan instruksi Wan Siling dan menyampaikan apa yang dikatakan ayahnya kepada Hao Ningyuan. Oke, kalau begitu aku akan pergi ke Aula Qianzi besok dan berterima kasih kepada Dr. Wan Lao untukku. Setelah Hao Ningyuan menutup telepon, senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, wajah Wan Siling ini sudah ada, benar-benar berubah. Cepatlah.
Faktanya, dia tidak tahan dengan orang-orang seperti Wan Siling yang berpegang teguh pada kekuasaan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Semua orang di keluarganya merasa tidak enak badan akhir-akhir ini, dan mereka semua mengalami hal yang sama, gejalanya, termasuk lesu, pusing, dan sakit kepala. Siling sangat mahir dalam bidang ini, jadi dia hanya bisa memilih untuk bertahan dan berkompromi. Xiao Fan, kemarilah. Saya meminta Anda untuk mengajukan kembali sertifikat kualifikasi medis He Jiarong. Apakah Anda sudah menerbitkannya kembali? Hao Ningyuan segera menelepon sekretarisnya. Hao Ningyuan sangat marah ketika mengetahui bahwa Kapten Fu telah merobek sertifikat medis Lin Yu, jadi dia meminta orang-orang di bawah untuk mengganti sertifikat medis Lin Yu. Sudah selesai, Menteri Hao. Sekretaris itu buru-buru menjawab, apakah Anda ingin seseorang mengirimkannya kepadanya? Berikan kepada saya akan mengirimkannya secara pribadi besok. Hao Ningyuan berkata, besok jam 9, jam pagi. Kamu bantu dia membuat janji dengan saya ke Hui Sengtang dan beritahu dia bahwa Hui Sengtang dapat dibuka kembali. Dia memperlakukan Lin Yu seperti ini bukan karena latar belakang Lin Yu, tetapi karena dia mendengar bahwa Lin Yu adalah seorang dokter yang baik. Dibandingkan dengan Qian Zitang, harga obatnya jauh lebih tinggi daripada orang biasa dokter. Begitu dia tiba di Hui Sengtang keesokan harinya, Lin Yu sudah membuka pintu. Apakah Anda Menteri Hao? Lin Yu langsung menyapa Hao Ningyuan setelah melihatnya. Halo, Dr. He. Hao Ningyuan segera berjabat tangan dengannya, dan kemudian menyerahkan kepadanya sertifikat kualifikasi medis. Ini adalah sertifikat kualifikasi medis yang saya minta agar seseorang menerbitkannya kembali untuk Anda. Maaf, apa yang terjadi di masa lalu adalah milik Anda kepada kami. Mohon bersabar jika saya melakukan sesuatu yang salah. Lin Yu terkejut ketika dia melihat sertifikat kualifikasi medis di tangannya, dan mengambilnya dengan tangan sedikit gemetar. Dia merasa semuanya seperti mimpi. Awalnya dia saya pikir saya tidak akan pernah menjadi dokter lagi, tetapi saya tidak menyangka sertifikat saya akan kembali secepat itu. Yang lebih mengejutkannya adalah Hao Ningyuan datang kepadanya secara langsung untuk meminta maaf. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Hao Ningyuan, matanya penuh rasa hormat. Dia bisa merasakan bahwa Hao Ningyuan berbeda dari Lu Xiaojin. Bidang medis kemungkinan besar akan membuka babak baru dengan naiknya Hao Ningyuan ke tampuk kekuasaan. Menteri Hao, Anda tampaknya tidak terlihat sehat akhir-akhir ini. Apakah sesuatu terjadi pada Anda? Lin Yu melirik Hao Ningyuan dan bertanya dengan prihatin ketika dia melihat lingkaran hitam di bawah mata Hao Ningyuan dan wajah lelah. Oh, tidak apa-apa. Saya merasa sedikit tidak enak badan akhir-akhir ini. Saya akan menemui Wan Lao. Hao Ningyuan mengangguk, tidak apa-apa, jadi saya akan pergi dulu. Menteri Hao, tunggu sebentar. Lin Yu berteriak cepat. Dia berteriak padanya, lalu berlari kembali ke rumah, mengisi tas kecil dengan beberapa keping es dan menyerahkannya kepadanya, berkata, ketika kamu merasa mengantuk dan kekurangan energi, kamu bisa meletakkannya di depan hidungmu dan tarik napas untuk menyegarkan dirimu. Oke, terima kasih banyak. Menteri Hao segera mengambilnya. Setelah masuk ke dalam mobil, dia mengeluarkan satu potong dan menghirupnya, dan ternyata itu memang menyegarkan. Ketika dia tiba di aula Qianzi, Wan Siling, Wan Weiyun dan Wan Xiaochuan sudah menunggu di luar pintu dengan senyuman di wajah mereka. Beri aku sepotong Borneo lagi. Hao Ningyuan menemukan bahwa bahan obat yang diberikan Lin Yu kepadanya sangat bagus, dan itu sangat meringankan gejala kantuk dan pusingnya. Sopir dengan cepat memberi Hao Ningyuan sepotong, dan pada saat yang sama, bola kertas kecil tiba-tiba keluar dari tas. Menteri Hao, ada bola kertas di sini. Sepertinya Dr. He baru saja memasukkannya. Dia mengambil bola kertas itu dan menyerahkannya kepada Hao Ningyuan. Hao Ningyuan mengambilnya, membuka pintu mobil dan keluar dari mobil, dan dengan rasa ingin tahu membuka bola kertas yang terlipat itu. Wan Siling membungkuk dan berkata sambil tersenyum, Menteri Hao ada di sini untuk mengemudi. Qian Zitang Pengpi. Masuk ke mobil dan kembali ke Hui Sengtang. Sebelum Wan Siling selesai, Hao Ningyuan tiba-tiba menyela dengan suara yang dalam. Ketika dia melihat isi surat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah,
dia meraih surat itu di tangannya, berbalik dan masuk ke dalam mobil. Pengemudi tidak berani menunda, ia menginjak pedal gas, berbalik, dan lari tanpa jejak. Sebelum Wan Siling bisa menutup mulutnya yang terbuka, mereka bertiga membeku di tempat seolah-olah ketakutan, dengan ekspresi kebingungan di wajah mereka. Bab 264 Transformasi 5 Elemen. Hanya, apa yang terjadi barusan? Wan Siling bertanya dengan cemberut, seolah dia belum bereaksi. Sepertinya dia membaca catatan lalu pergi. Wan Weiyun juga sedikit bingung. Catatan macam apa yang bisa dilihat Hao Ningyuan dan segera pergi. Xiao Chuan, ikuti dia dan lihat kemana dia pergi. Wan Siling berkata dengan sungguh-sungguh. Mobil Wan Xiao Chuan berada di pinggir jalan, jadi dia segera setuju, masuk ke dalam mobil dan mengejarnya. Dia mengikuti Hao Ningyuan sepanjang jalan, dan akhirnya melihat mobilnya diparkir di depan Aula Huiseng. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dia mengumpat dengan getir, dan mengemudi kembali. Kakek, Hao Ning telah pergi ke Aula Huiseng. Wan Xiao Chuan melaporkan begitu dia turun dari mobil. Pergi ke Aula Huiseng. Wan Siling sedikit terkejut, bukankah Aula Huiseng ditutup? Entah bagaimana, dibuka lagi. Lalu apa yang dia katakan saat memasuki Aula Kebangkitan? Wan Siling bertanya dengan cemberut. Aku tidak mendengarkan. Aku baru saja kembali dengan tergesa-gesa. Wan Xiao Chuan menggaruk kepalanya dan ragu-ragu. Sampah, apa yang bisa kamu lakukan? Wan Wei menendangnya dengan untung. He Jiarong akan selalu menjadi masalah serius sampai dia tersingkir. Wan Siling mengerutkan kening dan mengelus janggutnya, lalu berkata perlahan. Ayah, jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Bagaimana mungkin Wan Weiyun gagal memahami arti kata-kata ayahnya? Ketika Hao Ningyuan tiba di Aula Huiseng, dia tidak sabar untuk segera masuk dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan He, apakah Anda memberi saya catatan ini? Menteri Hao, Anda melihatnya. Pada awal abad ke-16, sulit untuk menetap. Sulit untuk menyelesaikan masalah tanpa memecahkan masalah. Hao Ningyuan membaca 16 kata di catatan itu dan merasa takut. Mungkinkah He Jiarong ini dewa? Awal tahun ke-16, sulit untuk berumah tangga. Artinya dia sudah merasa pusing dan bingung sejak bulan lalu. Dan, tidak dapat disembuhkan dengan ratusan obat tanpa merusak fondasinya, artinya, tidak dapat diselesaikan dengan melakukan terobosan, berapapun banyak obat yang diminum, percuma saja. Dia memang meminum banyak obat, tetapi tetap tidak berpengaruh. Sebagai upaya terakhir, dia pergi ke Qianzitang untuk mencari Wan Siling. Meskipun dia tidak tahu apa arti, tidak bisa dipecahkan, dia ingat bahwa seseorang telah mengatakan ini kepadanya sebelumnya. Jadi setelah melihat isi catatan Lin Yu, dia bergegas kembali bertemu dengannya sekali. Tetapi Lin Yu dapat mengetahui situasinya dengan sangat akurat, yang sungguh mengejutkan. Tuan He, bagaimana Anda mengetahui hal ini? Pernahkah Anda bertanya tentang saya sebelumnya? Hao Ningyuan mengerutkan kening. Mungkinkah He Jiarong ini juga orang yang ingin mendapatkan pengaruh? Begitu dia mendengar bahwa dia dipromosikan menjadi menteri, dia langsung bertanya tentang dirinya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Menteri Hao, sejujurnya, saya bahkan tidak tahu keberadaan Anda sebelum saya bertemu dengan Anda, jadi bagaimana mungkin saya bisa tahu tentang Anda? Lin Yu tersenyum dan memberi isyarat padanya untuk duduk dan berbicara. Lalu bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak tentang kondisiku? Hao Ningyuan berkata dengan heran, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipecahkan dan merupakan sesuatu dari Feng Shui, kan? Apa maksudnya? Apakah ini ada hubungannya dengan penyakitku? Ya, Menteri Hao, pernahkah Anda mendengar tentang kejahatan penggerak bumi? Lin Yu bertanya sambil tersenyum. Tidak, Hao Ningyuan menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang pejabat, dia tentu saja tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Ada dua jenis kejahatan yang menggerakkan bumi. Yang pertama adalah apa yang sering kita sebut, bumi yang menggerakkan bumi di Tai Sui. Setiap tahun, Tai Sui datang. Jika Anda menggali tanah, mendekorasi dan merenovasi rumah ke arah tertentu, dan bertabrakan dengan Tai Sui, itu akan menyebabkan jenis roh jahat yang kedua adalah selama ada terobosan di sekitar rumah, roh jahat akan muncul. Jika Anda memiliki kedua situasi tersebut,
inilah penyebab penyakit Anda, Lin Yu menjelaskan dengan sabar. Dr. He, sepertinya Anda sedikit percaya tahayul, bukan? Hao Ningyuan mengerutkan kening dan berkata, memang ada orang yang bekerja di sisi selatan komunitas kita, tetapi pembangunannya ada hubungannya dengan penyakit. Bukankah ini terlalu konyol? Hao Ningyuan berkata, Menteri, apakah Anda tahu tentang geofisika? Saya tahu ini. Penjelasan geofisika adalah bahwa induksi gesekan, kontak, tekanan, radiasi, dan efek lain yang disebabkan oleh kejahatan penggerak bumi pada rumah, dan bahkan semua orang di sekitarmu. Tetangga di bawah juga mengalami situasi ini, kan? Ya. Hao Ningyuan sedikit skeptis pada awalnya, tetapi hatinya bergetar ketika mendengar kata-kata Lin Yu, dan dia segera mengangguk penuh semangat, saya turun ke bawah akhir-akhir ini. Tetangga saya juga menyebutkan hal ini kepada saya. Dia merasa pusing akhir-akhir ini. Petik 2. Itulah mengapa saya memberitahu Anda bahwa tidak ada obat untuk penyakit yang disebabkan oleh kejahatan yang menggerakkan bumi. Lin Yu, jelas sambil tersenyum. Bisakah Tuan He menyelesaikannya? Hao Ningyuan berkata dengan mendesak. Itu seharusnya mungkin. Lin Yu tersenyum. Kalau begitu bolehkah aku memintamu untuk membantuku? Hao Ningyuan segera berdiri. Meskipun dia masih tidak bisa sepenuhnya mempercayainya, dia masih bersedia meminta Lin Yu untuk mencobanya. Oke, tapi kamu harus mengirim seseorang untuk membeli sesuatu sesuai permintaanku dulu, kata Lin Yu sambil menulis sesuatu di catatan itu dan menyerahkannya kepada Hao Ningyuan. Musik, kotak musik. Hao Ningyuan sedikit bingung. Ya, menurut apa yang saya tulis di atas, itu pasti jenis logam murni dan jarum jam. Hao Ningyuan buru-buru menyerahkan catatan itu kepada pengemudi. Setelah pengemudi membelinya kembali, dia membawa Lin Yu ke rumahnya. Hao Ningyuan tinggal di sebuah bungalow, rumahnya berada di lantai pertama dan memiliki halaman terpisah. Ada lokasi konstruksi yang sedang dibangun di tenggara komunitasnya. Menteri Hao, tolong kembali dan ambilkan saya segelas air. Ingat, Anda membutuhkan air keran. Lin Yu melihat sekeliling dan berkata, juga, bantu saya menemukan selembar kertas merah. Dan mengambilnya. Hao Ningyuan dengan cepat memberikan instruksi kepada pengemudi. Lin Yu berbalik dan menggali rumput liar di halaman, mengambil batu, dan menunggu pengemudi mengambil air dan kertas merah. Lin Yu melihat ke lokasi pembangunan dan melihat pohon di tenggara. Maka ia membidiknya. Air, rumput liar, kertas merah, batu, dan kotak musik ditata rapi di lokasi peletakan batu pertama. Sebelum menempatkan setiap item, dia diam-diam menambahkan King Mingjue. Dia baru saja selesai meletakkan kotak musik, dan air di dalam gelas air tiba-tiba menjadi keruh, rumput liar hijau zamrud langsung menguning dan layu, kertas merah juga memudar dan memutih seketika, dan bintik-bintik retakan muncul di batu kotak itu mengeluarkan suara kacau, tajam dan kasar. Ini. Ekspresi Hao Ningyuan tiba-tiba berubah, dan dia berkeringat dingin saat menyaksikan pemandangan luar biasa di depannya. Jangan khawatir, Menteri Hao. Ini disebut Biro Transformasi 5 Elemen. Kelima benda ini berhubungan dengan logam, kayu, air, api, dan tanah. Sekarang semua roh jahat telah diserap oleh kelima benda ini, penyakitmu secara alami akan sembuh. Lin Yu berbalik dan berkata sambil tersenyum, coba sekarang, apakah kamu masih pusing? Setelah Lin Yu mengingatkan Hao Ning, dia menyadari bahwa pusingnya memang hilang dalam sekejap. Ayah, ibu dan nenek tidak sakit kepala lagi. Pada saat ini, putri Hao Ningyuan yang berusia 7 atau 8 tahun berlari keluar sambil melompat dan berkata dengan gembira, sakitku tidak sakit lagi. Cepat, Siner, terima kasih pada Paman He secepatnya. Kegembiraan dia menggendong putrinya dan memandang Lin Yu dengan penuh rasa terima kasih. Penyakit ini sangat menyiksa keluarga mereka selama ini, apalagi melihat putri kecilnya kesakitan, hatinya hancur. Terima kasih, Paman. Gadis kecil itu tersenyum manis pada Lin Yu. Sama-sama, Siner harus mematuhi kata-kata ayahnya mulai sekarang. Lin Yu melihat gadis kecil itu sangat manis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Tuan He, Anda membantu seluruh keluarga kami menyembuhkan penyakit aneh. Saya harus memberi Anda biaya pengobatan.
Katakan saja berapa harganya. Hao Ningyuan segera meletakkan putrinya, meraih dompetnya, dan berpura-pura membayar. Lin Yu dengan cepat mendorong tangannya untuk menghentikannya, dan berkata dengan wajah serius, Menteri Hao, seorang pria ingin mati dalam posisinya. Kemampuan Anda untuk mempertahankan kepolosan Anda terhadap komunitas medis adalah hadiah terberat bagi saya. Setelah itu, Lin Yu melambai ke Siner, mengucapkan selamat tinggal, dan berbalik untuk pergi. Tuan He, izinkan saya mengantar Anda pergi. Kata pengemudi itu dengan tergesa-gesa. Tidak, aku bisa kembali sendiri. Lin Yu melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Seorang pria di posisinya akan kehilangan posisi resminya. Hao Ning melihat punggung Lin Yu dari jauh, dan jantungnya melonjak sejenak, dan dia memiliki pemahaman baru tentang Lin Yu. Lihatlah ke pegunungan yang tinggi, ini adalah pengobatan Tiongkok yang asli, ini adalah pengobatan Tiongkok saya. Mata Hao Ningyuan menjadi sangat hormat, dan hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor sekretaris Fan, Xiao Fan. Saya mendengar bahwa ketika Lu Xiaojin masih menjabat, sekelompok praktisi pengobatan Tiongkok, termasuk Tuan Dou dan He Jiarong, bersama-sama mengajukan proposal, bukan? Petik 2. Ya, sudah diserahkan, tapi Menteri Lu memerintahkan saya untuk menghancurkannya di mesin penghancur, kata sekretaris Fan buru-buru. Kalau begitu jelaskan padaku persis seperti apa adanya. Jika sudah tidak ada lagi, kamu harus menggantinya untukku. Hao Ningyuan berkata dengan dingin, lalu menutup telepon. Sekretaris Xiao Fan menangis ketika mendengar hal ini. Untungnya, proses pencabutan dilakukan sesekali, dan dokumen yang diparut masih ada, tetapi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun surat lamaran dengan halaman sebanyak itu, Lu Xiaojin mengundurkan diri, dan tetap saja itu benar-benar mengacaukannya. 2 hari setelah sertifikat kualifikasi medis Lin Yu dikirim, Badan Pengawas Obat dan Makanan juga mengirim seseorang untuk dengan hormat mengirimkan kembali izin usaha bahan obatnya. Hui Sengtang dibuka kembali dengan cara yang jujur, dan para pasien juga mendengar beritanya. Dr. He, kesibukan apa yang Anda lakukan selama ini? Mengapa Anda tutup begitu lama? Anda sangat merindukan kami. Menunggumu membuka pintu. Petik 2. Aku juga. Aku tidak akan pergi ke Aula Qianxi. Aku sudah menunggu sampai kamu akhirnya membuka pintu. Semua pasien dengan senang hati mengungkapkan kehilangan mereka kepada Lin Yu satu persatu. Lin Yu melihat wajah yang tulus dan merasa sangat ramah, dan hatinya tergerak. Praktek kedokteran adalah profesi yang paling dicintainya, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Terima kasih semuanya karena sangat menghargai saya, He Jiarong. Klinik gratis hari ini tidak dipungut biaya. Lin Yu melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, dan sekelompok pasien tiba-tiba menjadi bersemangat dan bersorak. Hehe, Li Zenseng terus terkikik gembira. Sore harinya, Jiang Yan tiba-tiba meneleponnya dan bertanya, apakah kamu sibuk? Jika tidak, pergilah ke bandara untuk menjemput rekanku. Aku baru saja datang dari Qinghai hari ini. Lin Yu melirik ke beberapa orang yang tersisa pasien segera mengangguk dan setuju. Setelah melihat pasien tersebut, dia bergegas ke bandara, melihat penerbangan, dan kemudian menunggu di pintu keluar bandara, memeriksa teleponnya dari waktu ke waktu. Jiang Yan bilang dia akan mengiriminya foto, tapi kenapa belum terkirim? Saat ini, orang-orang sudah meninggalkan pintu keluar satu demi satu. Lin Yu sedikit cemas. Saudari Yan ini terlalu tidak bisa diandalkan. Dia baru saja akan menelepon, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba menangkapnya dari kerumunan. Melihat sosok yang dikenalnya, tubuhnya tiba-tiba membeku dan berdiri di sana, ribuan emosi melonjak ke dalam hatinya. Bab 265 bunuh ayam untuk menakuti monyet. Kakak perempuan. Lin Yu menatap kosong ke arah Ye Qingmei, yang mengenakan jaket putih, dengan rasa tidak percaya. Rambut alis Ye Qing diikat ke belakang dengan lembut, dan dia mengenakan kacamata berbingkai besar di hidung halusnya. Dia melirik ke kiri dan ke kanan, lalu menundukkan kepalanya dan membuka ponselnya, seolah bersiap untuk menelepon. Belajar. Lin Yu hendak berbicara ketika seorang pria berjas hitam tiba-tiba menghampiri Ye Qingmei dan berkata sambil tersenyum, cantik,
apakah kamu ingin aku mengantarmu? Sopirku ada di luar. Tidak, terima kasih, saya punya teman yang menjemput saya. Ye Qingmei menoleh untuk melihat pria itu dan melihat bahwa dia memiliki tinggi sedang, dengan alis tebal dan mata besar, dan dia terlihat sangat nyaman. Kalau begitu mari kita tinggalkan informasi kontak satu sama lain. Pria itu tersenyum, dan tanpa keterikatan lebih lanjut, dia mengeluarkan kartu nama yang dibuat dengan indah dan menyerahkannya kepada Ye Qingmei. Senior, Lin Yu buru-buru melangkah maju, memanggilnya dengan lembut, dan dengan sengaja berdiri sebelum Ye Qingmei meninggalkan panggilan telepon kepada pria berjaket. Jia Rong, Ye Qingmei senang saat dia melihat wajah Lin Yu, dan senyuman cerah muncul di wajahnya, seperti mutiara cerah, begitu indah hingga menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Sudah puluhan hari dan malam sejak terakhir kali dia melihat Lin Yu. Lin Yu semakin merindukannya hari demi hari, begitu pula dia, meskipun dia tidak tahu apakah dia merindukannya karena perasaan atau persahabatan. Pria berjaket itu sedikit terkejut saat melihat pakaian polos Lin Yu. Dia merasa sedikit masam di hatinya. Dia menatap Lin Yu dengan dingin, tapi ekspresinya masih sangat lembut dan bertanya, apakah ini pacarmu? Tidak, dia adalah temanku. Ye Qingmei menggelengkan kepalanya. Oh. Pria itu tiba-tiba menghela nafas lega. Tidak ada rasa permusuhan di matanya. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Ingatlah untuk meneleponku. Anggap saja aku sebagai teman. Dia berbalik dan pergi dengan kopernya. Lin Yu mengerutkan kening dan melirik ke belakang, merasa sangat tidak senang. Pemikiran yang indah. Kakak senior, apakah kamu mengenalnya? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu. Saya datang ke sini dengan penerbangan yang sama. Ye Qingmei menggelengkan kepalanya dan hendak membuang kartu nama di tangannya ke tempat sampah. Dia buru-buru mengambilnya dan menundukkan kepalanya begitu dia melihatnya. Ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Zhang Yihong. Mungkinkah Zhang Yihong yang setenar Chu Yunxi? Ada apa? Apakah ada masalah? Ye Qingmei bertanya dengan bingung ketika dia melihat ekspresi Lin Yu. Oh, tidak apa-apa, senior, kenapa kamu tidak memberitahuku ketika kamu datang? Lin Yu berkata dengan penuh semangat, dengan kelembutan yang tak terlukiskan di matanya, dan memanfaatkan ketidaksiapan Ye Qingmei untuk memasukkan kartu nama ke dalam sakunya. Bukankah Yaner memberitahumu? Ye Qingmei mengedipkan kedua matanya yang besar dan berair dan bertanya-tanya. Oke, saudari Yan, kamu berani berbohong padaku. Lin Yu akhirnya sadar, dan Jiang Yan memintanya untuk menjemput Ye Qingmei. Apakah Anda berhenti dari pekerjaan Anda di Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Qinghai? Lin Yu bertanya. Mundur, kamu akan menjadi bosku mulai sekarang, dan hidup serta kekayaanku akan bergantung padamu. Kata Ye Qingmei setengah bercanda dan setengah serius. Sebenarnya, dia tidak ingin datang pada awalnya, karena dia ingin tinggal di Qinghai untuk menjaga Qin Siulan. Tetapi Jiang Yan terus membujuknya, dan Qin Siulan juga membujuknya, jadi dia datang tinggal bersama Jiang Yan dan Lin Yu, mungkin ada topik yang lebih umum. Setelah keluar dari bandara, Lin Yu mengantar Ye Qingmei pulang dulu. Jiang Yan telah merapikan kamar Ye Qingmei. Semua kasur dan selimut di tempat tidur masih baru, rapi dan hangat. Lin Yu kemudian membawa Ye Qingmei ke Hui Sengtang. Beberapa pasien yang membeli obat tercengang saat melihat Ye Qingmei. Dr. He, Anda sangat beruntung. Memiliki pacar yang cantik. Pria berbakat dan wanita cantik itu pasangan yang sempurna. Keduanya pasti sangat penuh kasih sayang. Goda, dan dia terus menjelaskan dirinya kepada mereka. Hanya teman Lin Yu. Lin Yu tidak disukai begitu Ye Qingmei datang ke sini. Jiang Yan pergi tidur di kamar Ye Qingmei selama beberapa malam berturut-turut. Lin Yu, yang sendirian di tempat tidur yang kosong, tidak bisa menahan nafas. Selama beberapa hari, dia memeluk tubuh Jiang Yan yang hangat dan lembut untuk tidur. Tiba-tiba tidur sendirian terasa sangat tidak nyaman, kosong, dan dingin. Dengan bantuan Ye Qingmei untuk mendapatkan obat, Li Zhensheng merasa sedikit lebih santai. Namun, seiring dengan meningkatnya reputasi Hui Sengtang, semakin banyak orang yang datang untuk membeli obat, karena mereka mendengar bahwa seorang apoteker terkenal datang ke Hui Sengtang,
jadi jumlahnya pasien laki-laki yang datang untuk berobat tiba-tiba meningkat. Dokter, tolong bantu saya mengambil obat-obatan ini, hehe. Seorang pria berusia 30-an yang agak jorok secara khusus memilih sisi antrian Ye Qingmei dan memintanya untuk mengambilkan obat untuknya. Dia agak vulgar dan berbau alkohol saat berbicara. Ye Qingmei menunduk dan melihat resepnya. Dia melihat bahwa semuanya adalah tanduk, eukomia, epimedium dan obat perangsang nafsu berakhir lainnya serta obat penguat ginjal. Dikombinasikan dengan ekspresi cabul di wajah pria ceroboh itu, dia sedikit mengernyit dan tidak bisa membantu tapi merasa sedikit tidak senang. Tapi dia tetap saja, dia berbalik dan mengambil semua obat untuknya sesuai dengan resep yang dibawakan pria itu. Ketika dia mengemas obatnya dan menyerahkannya kepada pria yang ceroboh itu terkekeh dan berkata, "Dokter, Anda mengatakan obat-obatan ini tidak berhasil untuk saya. Bisakah obat ini diperkuat dalam hal itu? Anda harus bertanya kepada dokter tentang ini." Ye Qingmei mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. "Bukankah kamu seorang dokter? Mengapa kamu tidak membantuku memeriksanya?" Pria ceroboh itu berkata sambil mengulurkan tangan dan menyentuh tangan Ye Qingmei yang putih dan lembut. Ye Qingmei berteriak kaget, menarik tangannya secepat kilat, dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan?" "Oh, dokter, mengapa kamu malu? Kamu adalah seorang dokter dan saya adalah seorang pasien. Periksa saya untuk melihatnya ada apa." Pria ceroboh itu mencium dan menyentuh tangan Ye Qingmei, wajahnya penuh kenikmatan. "Benar, apa salahnya membantu orang lain dalam pemeriksaan kesehatannya? Cantik, anggap saja itu sebagai perbuatan baik dan bantu orang lain dalam pemeriksaan kesehatannya. Lakukan pemeriksaanmu untuk kami juga bukannya kami tidak akan membayarmu." Di belakang pria yang ceroboh ketika banyak pria melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka terus membuat suara, yang bisa dianggap secara tidak langsung menggoda Ye Qingmei. Lagi pula, siapapun yang melihat wanita cantik seperti itu akan merasa gatal di hatinya. Faktanya, banyak dari mereka datang bukan untuk mendapatkan obat, tetapi untuk menemui Ye Qingmei. Siapa yang merasa tidak enak badan? Saya di sini untuk memeriksanya. Ketika Lin Yu mendengar gerakan di sini, dia berhenti memeriksa denyut nadinya, bangkit dan berjalan. Aku sedang tidak enak badan. Aku tidak perlu kamu memeriksaku. Aku ingin dokter wanita ini memeriksaku." Pria ceroboh itu memandang Lin Yu. Melihat Lin Yu kurus, dia tidak melakukannya perhatikan Lin Yu sama sekali. "Dia di sini untuk minum obat, bukan untuk menemui dokter." Lin Yu berkata dengan ringan. "Tidak masalah, aku bersedia membiarkan dia menunjukkannya kepadaku. Bukannya aku tidak mau membayar." Pria ceroboh itu terkekeh. "Ada apa denganmu?" Lin Yu melihat resepnya dan berkata dengan tenang. "Ini." Pria ceroboh itu menepuk-nepuk tubuh bagian bawahnya begitu saja dan berkata sambil tersenyum, "Tempat ini pasti cocok untuk dilihat oleh dokter wanita, saudara-saudara, kan?" Sekelompok pria langsung menggema dengan keras dan tertawa terbahak-bahak. "Kamu tidak perlu melihat tempat itu, dan kamu tidak akan melakukannya selama sisa hidupmu." Begitu Lin Yu selesai berbicara, dia menghubungi pria ceroboh itu dan menendang selangkangannya. "Aduh!" Pria ceroboh itu berteriak, wajahnya memerah karena menahan rasa sakit, dan dia berlutut di tanah sambil memegang selangkangannya, menyusut menjadi bentuk udang. Tawa di aula berhenti tiba-tiba, dan ekspresi sekelompok pria tiba-tiba berubah, dan mereka gemetar ketakutan. Mereka tidak menyangka Lin Yu akan menyerang begitu keras. Dengan tendangan ini, anak ini tidak akan mampu mengangkatnya seumur hidupnya. Apakah ada orang lain yang merasa tidak nyaman dan ingin diperiksa? Lin Yu menoleh dan bertanya sambil tersenyum. Dia tidak buta, jadi dia secara alami tahu bahwa banyak wajah baru akhir-akhir ini memiliki niat buruk dan mengejar Ye Qingmei. Jadi tendangan ini dapat dianggap sebagai peringatan bagi orang-orang yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Rambut semua orang berdiri tegak, dan tidak ada yang berani berbicara. Kamu sialan, aku akan menelepon seseorang sekarang." Pria ceroboh itu menunjuk ke arah Lin Yu dengan wajah penuh kebencian. Meskipun dia berkata untuk menelepon seseorang, dia mengeluarkan telepon itu datang dan memutar nomor 110.
Saudara Li, usir dia. Jangan biarkan dia mengotori toko Hui Sengtang kita. Lin Yu mengabaikannya sama sekali. Oke, Li Zenseng setuju, berjalan mendekat dan merobek kerah leher pria ceroboh itu, membawanya ke pintu seperti ayam kecil, dan mengusirnya. Tunggu saja, tunggu sampai pintunya tertutup. Pria ceroboh itu menutupi bagian bawah tubuhnya dan berteriak dengan suara serak, saya sudah menelepon polisi. Polisi akan segera datang. 3 mobil polisi, selusin polisi. Pak, mereka memukuli orang, memukuli orang. Pria ceroboh itu berteriak kepada polisi dengan semangat seolah-olah dia telah melihat tim penyelamat. Lebih dari selusin petugas polisi segera bergegas masuk ke ruangan, dan sekelompok pasien sangat ketakutan sehingga mereka segera menyingkir, takut mereka akan terlibat. Dr. He, siapa yang baru saja membuat masalah? Apakah anak di luar itu? Tanpa diduga, pemimpin skuadron membungkuk begitu dia memasuki pintu dan bertanya pada Lin Yu dengan hormat. Direktur Liu Menghui telah memberitahunya bahwa He Jiarong dari Hui Sengtang adalah kakak laki-lakinya, jadi begitu pemimpin skuadron mendengar bahwa sesuatu telah terjadi di Hui Sengtang, dia tidak sabar untuk membawa orang-orangnya ke sana. Ya, dia menggoda dokter kami. Li Zenseng berkata dengan dingin. Sialan, kamu memberontak melawan dia. Dokter He, jangan khawatir, aku akan membawanya pergi sekarang, dan dia akan dihukum berat. Pemimpin skuadron mengutuk dengan getir, dan kemudian memimpin anak buahnya keluar untuk menghajar pria ceroboh itu, kenakan borgol dan masuk ke dalam mobil. Pria ceroboh itu meronta keras dan berteriak, sial, kamu menangkap orang yang salah, kamu menangkap orang yang salah, saya lapor ke polisi, saya lapor ke polisi. Dia panik di dalam hatinya, apa-apaan ini terjadi, dia melaporkannya sendiri polisi, kamu ditangkap. Sekelompok pria di lobi yang mulai membuat keributan ketakutan ketika melihat situasi ini. Jika Lin Yu mengatakan ini sekarang, mereka pasti sudah ditangkap. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Lin Yu dengan sedikit rasa kagum. Tampaknya Dr. He memiliki latar belakang yang rumit. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri? Ambil obat. Kenapa? Seperti dia, kamu juga datang ke apoteker wanita kami untuk pemeriksaan. Tidak. Tidak, kami di sini untuk mendapatkan obat. Sekelompok pria ketakutan. Mereka baru saja melihat apa yang terjadi pada anak itu, jadi mereka bahkan tidak menanggapi mendapatkan obat. Selama seluruh proses, masing-masing dari mereka tetap diam. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Ye Qingmei. Melihat adegan ini, Ye Qingmei tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan terkekeh. Dia menatap Lin Yu dengan mata yang sangat lembut. Dokter, tolong saya, dokter. Pada saat itu, seorang lelaki tua berambut abu-abu tiba-tiba berlari masuk dari luar. Dia bungkuk dan memakai masker di mulutnya. Orang tua, ada apa? Lin Yu meliriknya, mengangkat alisnya, dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tolong selamatkan nona tua saya, dia sekarat. Kata lelaki tua itu sambil terbatuk-batuk, dia terbaring di tempat tidur di rumah, tidak bisa datang ke rumah sakit, bukan? Tolong bantu saya, klinik. Tentu saja, Lin Yu tidak lalai dan memberi isyarat kepada pasien di lobi untuk menunggu. Melihat nyawa orang-orang dipertaruhkan, semua orang tidak berkata apa-apa. Lin Yu berdiri dan berjalan keluar bersama lelaki tua itu. Lelaki tua itu memimpin jalan, memutar dan memutar, dan akhirnya berbelok ke sebuah gang kecil. Lin Yu tiba-tiba berhenti. Orang tua itu berjalan beberapa langkah dan melihat bahwa Lin Yu tidak mengikuti. Dia berbalik dan berkata, dokter kecil, ayo pergi. Jika kamu tidak ingin pergi, ayo tetap di sini. Lin Yu menatapnya sambil tersenyum, katakan, apa yang ingin kamu lakukan dengan menipuku?